Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai isolasi dan karakterisasi enzim protease. Next. Adapun kelompok-kelompok kami yaitu Auxilia Putri, Olivia Hani, Nita Islamia, dan saya sendiri Nur Rafiatul Najidah. Next. Enzim protease. Enzim protease merupakan salah satu enzim yang banyak digunakan dalam berbagai industri, selain enzim amilase dan enzim lipase. Enzim protease banyak ditemukan pada tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Pada presentasi kali ini, enzim yang digunakan adalah enzim papain, yang merupakan enzim proteolitik dari pepaya. Adapun sumber enzim papain yang digunakan yaitu dari daun pepaya, Carica papaya L. Enzim ini termasuk enzim intraseluler yang memiliki nomor EC 34222. Next. Adapun pemanfaatan dari enzim papain yaitu digunakan untuk pemecahan ikatan peptida dalam protein, untuk meningkatkan deposisi protein pakan dalam tubuh untuk pertumbuhan ikan, digunakan dalam proses pembuatan roti dan pengempukan daging, sebagai pelembutan kulit pada industri penyamak kulit, dan digunakan sebagai penjernih pada industri bir. Sifat enzim papain. Sifat enzim papain ini relatif mudah didapatkan, memiliki daya tahan panas lebih tinggi dibandingkan enzim yang lain. Keaktifan enzim papain hanya menurun 20% pada pemanasan 70 derajat Celcius selama 30 menit pada pH 7. Enzim ini akan memecah protein melalui reaksi hidrolisis pada ikatan peptida. Next. Nah, isolasi enzim papain melewati beberapa proses, yaitu grinding atau penggilingan, kemudian ekstraksi, kemudian filtrasi atau penyaringan, kemudian concentration, dan terakhir adalah purification atau pemurnian yang kemudian akan menghasilkan enzim murni. Next. Nah, ini adalah proses isolasi pada daun pepaya. Pertama-tama, daun pepaya dipotong-potong, kemudian dicuci dan dikeringkan dalam suhu normal selama 7 hari. Lalu daun ditumbuk dengan mechanical grinder dan diambil 5 gram dan dilarutkan dalam 20 ml aquabides. Yang terakhir, dipisah ekstrak menggunakan kertas saring sehingga didapatkan ekstrak yang diinginkan. Nah, pemurnian dengan 2 tahap pengendapan garam. Pertama, sampel hasil ekstraksi dicampur dengan 40 milimolar cysteine dengan rasio 3:1. Kemudian dikondisikan pH 5,6 menggunakan 6 molar HCl dan diaduk selama 15 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian disaring dan dikondisikan pH menjadi 9 menggunakan 6 molar NaOH. Lalu disentrifugasi dengan kecepatan 10.000 rpm selama 30 menit pada 4 derajat Celcius. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan bahan yang tidak larut. Kemudian supernatan diendapkan dengan amonium sulfat 45% jenuh. Lalu diinkubasi pada suhu 40 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian endapan dikumpulkan dengan sentrifugasi pada 10.000 rpm selama 30 menit, lalu dilarutkan dalam 20 milimolar cysteine. Larutan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dan ditambahkan natrium klorida. Kemudian campuran diaduk selama 30 menit dan disentrifugasi pada 10.000 rpm selama 30 menit. Yang terakhir, enzim papain atau pelet dilarutkan dalam air dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Selanjutnya adalah uji aktivitas dari enzim protease. Untuk langkah pertamanya, kita harus menyiapkan 3 tabung terlebih dahulu. Pada tabung pertama, 200 mikroliter kasein 50 milimol, 200 mikroliter eta 20 milimol dengan pH 8, 700 mikroliter tris HCl dengan pH 8 50 milimol,
dan 1000 mikroliter larutan enzim dimasukkan dalam tabung atau reaction mixture. Selanjutnya dicampurkan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 15 menit dan ditambahkan 3 ml TCl 50% dan kemudian didinginkan. Selanjutnya, pada tabung kedua, 200 mikroliter kasein 50 milimol, 200 mikroliter eta 20 milimol dengan pH 8, 700 mikroliter tris HCl 50 milimol dengan pH 8 dimasukkan dalam tabung reaction blank. Dan kemudian ditambahkan TCA, kemudian dimasukkan enzim. Selanjutnya, untuk tabung ketiga ini dibuat juga tabung tanpa enzim. Ketika tabung disentrifugasi dan supernatan didapat ketika protoase bertindak pada kasein di sampel. Jumlah tirosin dapat diperkirakan dengan metode nitrosonaptol. Nah, metode nitrosonaptol ini menggunakan tirosin standar 150 mikrogram per mili. Dan untuk akuat yang berbeda 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan juga 1 ml. 1 ml reaksi nitrosonaptol dan 2 ml reaksi asam basa ditambahkan dan dicampur. Kemudian tabung dipanaskan dalam penangas air selama 10 menit dan didinginkan. Kemudian ditambahkan 4 ml H2SO4 pada semua tabung dan dikocok dengan vortex. Lalu diukur absorpsinya pada panjang gelombang 520 nanometer. Dan berikut ini adalah cara untuk menghitung uji aktivitas pada enzim. Bisa dilihat pada layar. Keberadaan enzim papain diketahui mirip seperti koagulasi susu. Protein pada daun pepaya diperoleh 47 mikrogram per mililiter, sedangkan aktivitas enzim papain dari daun pepaya ditemukan pada 24,2 kali 10 pangkat min 3 mikromoles per menit. Baik, ini pengaruh pH pada enzim papain. Yang pertama, 200 mikroliter kasein 50 milimol, 200 mikroliter eta 20 milimol dengan pH 8, 700 mikroliter tris HCl 50 milimol dengan variasi pH 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 yang dimasukkan ke dalam tabung yang berbeda. Kemudian ditambahkan 200 mikroliter enzim pada semua tabung, lalu semua tabung diinkubasi selama 15 menit pada suhu 30 derajat Celcius. Setelah itu, dibuat juga reagent blank dengan variasi pH yang sama seperti tadi, dengan pH 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Setelah itu, ditambahkan TCA pada semua tabung dan disentrifugasi selama 15 menit pada 10.000 rpm. Hal ini bertujuan untuk menghentikan reaksi. Kemudian 200 mikroliter alikuat supernatan semua tabung dan ditambahkan aquades hingga volume 1 ml. Lalu ditambahkan 1 ml reagen nitrosonaptol dan di vortex. Kemudian ditambahkan 2 ml reagen asam basa. Setelah itu, semua tabung diinkubasi selama 10 menit dan dalam penangas air dan ditambahkan H2SO4 pekat yang kemudian didinginkan. Setelah itu, yang terakhir ini diukur absorbansi dengan panjang gelombang 520 nanometer dan digunakan grafik standar tirosin. Next. Nah, ini grafik yang dihasilkan. Dan pada grafik ini dapat kita ketahui dari variasi pH 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ini diperoleh pH optimum enzim papain pada pH 7. Next. Ini merupakan pengaruh pada variasi suhu. Prosedurnya sama seperti yang sebelumnya, hanya pada suhu inkubasi divariasi dengan variasi suhu 20, 40, 60, dan 80 derajat Celcius. Maka dari grafik ini dapat kita ketahui bahwa suhu optimum enzim papain ini terdapat pada suhu 60 derajat Celcius. Next. Yang ketiga yaitu pengaruh konsentrasi substrat pada enzim papain.
Prosedurnya sama seperti sebelumnya, hanya pada substrat kasein di variasi konsentrasinya, yaitu dengan variasi konsentrasi 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70 milimolar. Dan diperoleh konsentrasi substrat kasein optimum pada konsentrasi 50 milimolar. Seperti pada grafik yang tertera pada layar, aktivitas enzim meningkat dengan meningkatnya konsentrasi substrat. Pada konsentrasi 50 milimolar, enzim telah mencapai fase jenuh, sehingga substrat spesifik untuk papain dalam daun pepaya ditemukan pada 50 milimolar kasein. Next. Oke, dan yang terakhir adalah hidrolisis dari enzim papain ini. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwasanya enzim papain ini merupakan enzim protease yang dapat memecahkan protein. Enzim papain ini merupakan enzim yang mempunyai gugus SH pada bagian aktifnya. Maka ketika berikatan dengan peptida atau substrat akan terhidrolisis. Dan ketika peptida sudah terhidrolisis, maka antara minyak dan air dapat terbentuk. Jadi di sini ini terdapat mekanisme hidrolisis ikatan peptida yang dikatalis oleh gugus SH. Oke, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.